Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari Yaman datang ke rumah saya dengan jenggotnya yang basah, pakai apa itu, jubah, masuk rumah langsung doa. Saya senang, amin, amin, amin. Begitu rampung, Yai Munawir, ini mas kawinnya sekian juta. Itulah modus pendawiran mereka kaum imigran Yaman. Dengan bermodalkan tampang perawakan ngarap, dengan lilitan imamah di kepala dan balutan gamis menjuntai memanjang menyapu jalanan, terlihat seakan sosok malaikat datang dengan sejuta keberkahan. Siapa yang tak terpedaya oleh tipu muslihat mereka? Jangankan para mukibin bodoh yang hanya mengandalkan cium tangan dan kaki mereka, kemudian merasa sudah akan mendapatkan syafaat dan surga. Sekelas ulama kiai pun juga akan tertipu dengan modus dan kelicikan mereka. Bagaimana tidak? Selama ini mereka merasa sebagai cucu Nabi dengan ras termulia. Namun dalam hatinya hanya ada uang, kemewahan dan rasa termulia yang membalut membungkus hati mereka. Sampai rela menjajakan nama Nabi menjual syafaat dan surga. Sungguh sebuah kebiadaban yang tak terasa. Atas nama Nabi mereka tidak tahu malu. Berkeliling dari satu ke yang lainnya, menjajakan diri. Memetakan rute kunjungan, menuju pintu-pintu yang bisa mereka dawiri. Siapa yang tidak memberikan uang mahar atas nama Nabi? Ancaman kualat dan tidak mendapat syafaat pun mereka jadikan senjata untuk menakut-nakuti. Sungguh inilah contoh pelacur agama dengan mengatasnamakan Nabi. Kiai Munawir adalah salah satu contoh kiai pribumi yang kerap kali menjadi rute kunjungan kaum Habib dalam melacurkan diri atas nama Nabi. Gus Imad di Hotel Solo, saya di sana. Kemudian apa itu Wonogiri ikrar, Yai Mubarak ikrar menolak habaib. Saya pun juga sebagai penceramah se-Solo Raya, saya juga keliling. Di mana ada habaib, saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca habaib, cari mubalek yang lain. Ini saya tegas, karena apa? Saya ikut merasakan apa itu dipraming oleh Habib. Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari Yaman datang ke rumah saya dengan jenggotnya yang basah, pakai apa itu, jubah, masuk rumah langsung doa. Saya senang, amin, amin, amin. Begitu rampung, Yai Munawir, ini mas kawinnya sekian juta. Baru puasa kemarin saya ngaji di pondok pesantren Al Falah Sukoharjo. Yai siapa itu? Sing mayang itu, Mas Setio itu kan teman saya. Saya dulu itu sejak awal pesantren kok tarweh 11 tak sengeni. Akhirnya tarweh 13. Pondok pesantren harus tarweh 13. Akhirnya saya diberi beban oleh Mas Tio, pokoknya jenengan setiap Ramadan harus di sini atau itu ngimami tarweh 11 atau 13. Karena saya yang merubah. Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena gendam. Didatangi 5 Habib minta 10 juta. Masuk rumah berdoa, kemudian minta mas kawin, seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar, istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta, berikan. Setelah keluar, sudah pulang, Mas Setio itu, Kiai Setio itu gelo. Loh, saya kok nggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu habaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita yang
didatangi masih bisa bicara, bisa membantah, bisa padu sama saya, sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk kesini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut, akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke, apa ini? Nggak ada 7 juta. Kemudian akan pulang, ya dibawa. Seadanya dibawa. Inilah kenapa saya sampai harus bicara begini, karena memang saya dengar di mana-mana. Seperti saya masih mengenal, saya itu masih dulu sering mengantarkan ngaji Mbah Kiai Sa'dullah Romone, Mas Kiai Mufidnya. Dia pernah bercerita juga begitu cerita-cerita yang begitu, Masya Allah. Oleh karena itu saya mohon Gus Imad, Gus Fakih dan Gus Kori semuanya mohon, ini benar-benar PB harus bisa menggelar Bahsul Masail keilmuan, jangan diremehkan ilmu. Apa artinya ajang Bahsul Masail di PB kalau satu ilmu ini ditutup? Masalah habaib, masalah nasab ditutup, berarti PBNU tidak jujur. Maka itu wajib digeruduk, harus bisa menyelenggarakan Bahsul Masail. Percuma Gus Imad setiap hari keliling kemana-mana, tapi hanya di ekornya kopat kapit neng isor, neng dhuwur dia hanya ketawa-ketawa. Inilah yang perlu kami sampaikan. PB harus memfasilitasi adanya Bahsul Masail, harus sukses. Kalau tidak sukses, apakah pasukan Wali Songo tidak bisa punya kekuatan untuk bagaimana PBNU melaksanakan Bahsul Masail? Gunakan pasukan untuk menyadarkan PBNU untuk menyelenggarakan Bahsul Masail. Karena itu kunci. Kalau nanti sudah digelar di PB, nggak usah Gus Imad itu kelali kemana-mana. Sudah ini hasil muktamar, hasil apa itu Bahsul Masail PBNU, itu sudah langsung berikan pada habaib sing rewel, inilah hasil PBNU, ini hasil Bahsul Masail PBNU. Itu sudah cukup sehingga tidak terjadi fitnah yang menjadi apa itu saling menyalahkan. Kadang-kadang lucu, saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habib? Iblis. Ya Allah, Bib, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu, bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim. Kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang perlu kita sampaikan. Dan saya sampai apa itu oleh anak-anak saya pun sebenarnya semacam ini, nggak boleh bicara, nggak boleh datang. Tapi saya demi bangsa. Inilah sekian kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ki. Terima kasih kepada Yai Munawir Akwan PCNU ya. Katib ya, Wakil Katib PCNU Klaten. Insyaallah Yai, apa yang telah Yai sampaikan nanti akan saya berusaha sampaikan kepada Ketua LBM PBNU mengenai usulan Yai agar adanya Bahsul Masail di PBNU tentang nasabah alwi ini. Kalau sudah ada Bahsul Masail, maka itu akan apa, untuk warga NU ada pegangan. Artinya kalaupun nanti
para mukibin masih cinta kepada kabaib, ya silakan aja. Tapi bagi warga NU ini sudah jelas ada payung hukumnya bahwa kabaib ini misal diputuskan bukan turunan Nabi. Yang penting warga NU. Tanggung jawab kita ini kan kepada warga NU. Kalau dia masih tetap kekeh mengaku cucu Nabi, ya silakan saja masing-masing. Kalau sudah ada bahsul masail untuk kemaslahatan warga Nahdlatul Ulama. Tapi karena saya cuma anggota bahsul masail, lembaga bahsul masail PB, jadi tidak bisa mengundang. Saya bisanya hanya diundang, tapi nanti insya Allah saya sampaikan kepada Ketua LBM PBNU YAI.